Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, bertemu lagi dengan saya Pak Jalil. Tetap di rumah aja, belajar dari rumah dan stay safe. Nah, sebelum belajar dimulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, nah Pak Jalil hari ini akan mendampingi kalian belajar bersama mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, langsung saja. Jadi, nah di sini Pak Jalil punya sebuah gambar, ya sebuah gambar. Di mana ini adalah proses manusia bisa berjalan hingga tua. Disimak ya. Oke, di sini ada gambar anak yang sedang mengukur tinggi badan. Nah, kemudian di sini juga ada apa ini anak-anak? Timbangan. Oke, langsung saja. Pertumbuhan adalah bertambahnya tinggi dan berat. Jadi yang namanya tumbuh itu tingginya akan bertambah, beratnya juga akan bertambah. Kemudian, oke, di sini juga Bapak punya anak yang sedang berbaring, kemudian tengkurap, kemudian duduk. Oke, ada yang bisa nebak ya apa? Nah, perkembangan anak-anak. Jadi perkembangan itu adalah perubahan secara kemampuan menuju dewasa. Jadi yang awalnya baring, kemudian bisa tengkurap, kemudian bisa duduk. Jadi secara kemampuan dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Nah, itu namanya perkembangan. Oke, langsung saja. Kemudian, jadi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada tahapannya, Pak. Tahapannya anak-anak. Jadi tidak langsung menjadi bisa, langsung menjadi dewasa. Itu tidak seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, secara garis besar seperti ini. Mulai dari bayi, kemudian balita, kemudian remaja, dan dewasa. Nah, lebih detailnya di sini. Balita atau bawah 5 tahun itu umurnya yang 0 sampai 5 tahun. Yang punya adik yang umurnya 0 sampai 5 tahun, nah itu namanya di tahapan balita. Berikutnya tahapan anak-anak. Nah, di sini umurnya 5 sampai 12 tahun. Jadi kalian umurnya kan ada di sini. Nah, itu kalian termasuk anak-anak. Berikutnya adalah remaja. Yang punya kakak, ya, Mbak, Mas, yang umurnya 12 sampai 20 tahun, itu disebut tahapan remaja. Kemudian tahapan dewasa itu umur 20 sampai 60 tahun. Kemudian manula itu lebih dari 60 tahun. Ya, dari sini paham ya anak-anak ya. Jadi dari balita menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian dewasa, kemudian menjadi manula. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah, nah ini kita akan membahas mengenai apa-apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia tadi. Jadi apakah di setiap tahapan-tahapan yang sudah Pak Jalil sebutkan tadi bisa berjalan dengan baik atau tidak? Nah, ini
ditentukan faktor-faktor berikut ini anak-anak. Yang pertama, tuh langsung muncul ada roti, ada gambar mie, ya, gambar ikan, gambar daging, gitu kan. Nah, faktor yang pertama itu adalah makan makanan yang seimbang. Jadi makan makanan yang seimbang, makan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan yang diinginkan oleh tubuh. Seperti itu anak-anak. Ya. Jadi kita itu makan yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan yang kita inginkan. Ya, seperti itu. Yang pertama, karbohidrat. Jadi di karbohidrat ini, karbohidrat itu apa toh? Nah, jadi makan yang seimbang itu harus ada karbohidratnya, Nana. Nah, di karbohidrat ini fungsinya adalah sumber energi atau tenaga. Ya, jadi Pak jaga ulangi, karbohidrat itu fungsinya adalah sumber energi atau tenaga. Nah, contohnya makanan yang mengandung karbohidrat itu adalah jagung, kentang, ya, ubi, beras, roti, atau bahkan mie. Ya. Jadi kalau kalian makan roti, makan mie instan, itu termasuk sudah mengkonsumsi karbohidrat. Seperti itu anak-anak. Berikutnya, nah, lemak. Jadi lemak ini juga dibutuhkan oleh tubuh supaya ada cadangan energinya. Jadi tubuh ini juga tidak kekurangan gizi anak-anak. Ada cadangannya. Lanjut, kemudian protein. Nah, protein ini, tuh protein. Ada gambar daging, ada gambar tuna, ada keju dan sebagainya. Nah, protein itu fungsinya adalah sebagai zat pembangun atau pengganti sel yang rusak. Jadi, protein itu berfungsi sebagai mengganti sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Coba, ya. Nah, protein sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani yang berasal dari hewan, contohnya ikan, daging, susu, keju, telur. Nah, yang kedua itu adalah protein nabati. Jadi protein nabati ini berasal dari tumbuhan, anak-anak. Tumbuhan, tahu ataupun tempe yang berasal dari kacang kedelai. Seperti itu anak-anak. Ya. Selain protein, kita juga butuh yang namanya, banyak sekali nih, A, B1, B2 dan seterusnya. Nah, kita juga butuh vitamin, ya, yang fungsinya adalah ini, zat yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil yang tidak bisa dihasilkan sendiri oleh tubuh. Jadi vitamin ini tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Betul ya anak-anak? Jadi harus didapatkan dari luar tubuh. Meskipun kecil, vitamin ini juga diperlukan untuk tubuh kita. Nah, vitamin itu banyak sekali macamnya. Nah, seperti vitamin A, ya, untuk fungsinya untuk menjaga kesehatan mata yang berada di wortel maupun tomat. Kemudian vitamin B, ya, untuk mencegah penyakit beri-beri yang terkandung pada susu dan ikan. Kemudian vitamin C untuk mencegah sariawan terkandung pada jeruk, nanas, lemon, dan jambu. Nah, berikutnya vitamin juga ada vitamin D anak-anak. Vitamin D ini untuk menjaga kesehatan tulang.
Nah, ini biasanya berada pada susu. Vitamin E menjaga kesehatan kulit. Vitamin K untuk membantu pembekuan darah pada saat luka. Jadi kalau kita kekurangan vitamin K, ketika kita luka terkena apa? Nah, itu sembuhnya lama. Nah, itu ya. Berikutnya, nah, mineral. Selain vitamin, kita juga butuh mineral. Mineral itu yang berfungsi sebagai pengatur, ya, pengatur tubuh yang ada pada buah dan sayur. Nah, selain itu, selain vitamin, selain protein, selain karbohidrat, ya, selain lemak, kita sebagai manusia juga butuh yang namanya air. Nah, air anak-anak. Jadi fungsinya untuk mengatur suhu tubuh kita. Jadi yang awalnya panas, nah itu diredam oleh air. Seperti itu anak-anak. Jadi tidak, supaya suhu tubuh kita itu terjaga. Dan pelepasan racun, ya, pelepasan racun atau detoksifikasi. Berikutnya, nah, selain makanan, supaya pertumbuhan dan perkembangan kita itu tidak terganggu, kita juga harus rajin-rajin olahraga, anak-anak. Ya, olahraga yang teratur. Nah, seperti gambar ini anak-anak, ya. Tuh. Ada yang sepak bola, ya kan? Ada yang lari, ada yang voli, ada yang tenis. Nah, dengan olahraga yang teratur dapat membuat tubuh menjadi bugar dan sehat, ya, mengurangi stres dan meningkatkan daya imun tubuh. Nah, jadi di masa pandemi saat ini, ya, kita butuh imun tubuh yang sangat kuat, ya. Nah, itu dengan cara olahraga. Itu. Berikutnya, istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup. Nah, ini yang jadi istirahat yang cukup itu sangat membantu tubuh kita mengistirahatkan kerja organ di dalamnya. Nah, istirahat yang paling baik adalah dengan tidur. Ya, tidur seperti ini. Jadi tidak boleh begadang. Ya. Berikutnya, selain tidur, nah itu kita harus menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat anak-anak. Ya. Contoh perilaku pola hidup sehat itu adalah tidak begadang, ya, mengurangi makanan yang mengandung gula tinggi, ya, seperti permen, ya kan? Kemudian perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, itu anak-anak materi hari ini. Tugas kalian akan saya jelaskan di deskripsi box. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.